Bentar, bentar, bentar. Oh, oke. Thank you, Debbie. Oke, Halo kita mulai Debbie. aja ya, teman-teman. Halo Mbak Nanda. Kanan, open mic kanan. Kita ngobrol. Kanan juga suka desain loh, teman-teman. Yuhuy. Juga punya Halo Kak apa Nan. namanya? Punya brand sendiri. Asik. Mantep, mantep. Selesai nih gue nih, kanan. Aku sebetulnya gak bisa ngedit. Tapi kan bisa itu, bisa gambar. Oke, kita mulai sharing-sharingnya ya teman-teman. Halo, perkenalkan, aku Titi. Oke, di sesi kali ini mau ngebahas seputar logo. Nah, karena ini sesinya direkam, jadi kalau ada kalimat-kalimat yang nanti kalian kayak nggak sengaja diucapkan gitu, pingin diedit itu bilang ya. Karena nanti ini juga bakalan di-share di sosial medianya Growth yang lainnya, seperti YouTube, podcast, bahkan bisa di Instagram juga. Oke. Oke. Titi, sorry. Dimulai. Halo? Ya? Halo. Ini yang ditampilin cuman suara doang kan? Apa? Yang ditampilin cuman suara doang. Ya Maksudnya iyalah. Oke. Iya, suara doang. Berencana screen share tapi kerjaan yang belum screen share tapi kerjaan yang belum selesai, lagi ongoing soalnya. Oh, oke. Kak Arfan mau screen share? Ntar aja. Ya, halo teman-teman semua. Di sini ada Kak Jota, ada Kak Kila. Aku mau tanya nih, kalau mendengar kata logo nih, apa yang ada di pikiran kalian pertama kali? Boleh dimulai dari Kak Kila atau Kak Johnson? Boleh open mic guys, atau ditulis juga nggak apa-apa sih. Nanti aku bacain. Mendengar kata logo, oh lagi pangkan. Oke Kak, nggak apa-apa. Makasih udah mau mendengarkan. Kalau yang lain, kalau ketika aku ngomong logo nih, yang terbesit di pikiran kalian itu apa? Atau Kak Arfat atau Kak Jamilan ngomong, mau berpendapat? Kalau logo ya, dengar kata logo itu aku langsung ngarahnya ke brand sih. Soalnya bener apa yang didiskusiin di chat ya, di art and design itu. Kalau logo itu salah satu bagian dari branding gitu. Mungkin kalau ibarat manusia, logo itu kayak face-nya si orangnya itu gitu Kak. Jadi kalau mau ngenalin mau ngenalin brand itu dari logonya sih. Oke, jadi brand ya, lebih ke branding ya. Ini ada jawaban dari Kak Kila, representasi sesuatu atau seseorang. Kak Johnson's identity. Ya sih, bener semua sih. Nah, kalau ngomongin soal brand, ketika ada logo nih, brand. Logo apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Contoh aku, kalau ada orang bilang logo yang muncul pertama kali di pikiranku adalah Starbucks. Karena aku dulu tuh suka banget yang namanya tukerin promo di line ke Starbucks. Kalau kalian apa nih? Oh, The Classic Night dari Kak Gila. Terus, kalau yang lainnya? Debbie mungkin? Debbie McDonald. Ya sih, itu ikonik banget huruf M-nya. Kak Arfat?
Kananda? Halo, halo, halo. Lagi ramai kayaknya ke Arfad. Oke. Impossible is nothing. Apa tuh impossible is nothing? Oh, naik ya, lupa ya Allah. Naik impossible is nothing. Oh, Adidas. Wow, aku lupa teman-teman. Kak Wulan nih. Langsung aja ditodong ya. Kak Wulan. Ya, Kalau aku bilang logo brand apa yang pertama kali muncul di kepala Kak Wulan? banyak sih. Apa aja tuh? Oh, Hobonichi favoritku. Itu adalah logo dari journaling khas Jepang yang lucu karena itu konteksnya semacam diary tapi kertasnya itu dari Tomoe River paper yang tipis banget dan ringan banget. Dan kalau buka itu nggak perlu ngelurus-ngelurusin gitu loh. Udah langsung tergeletak sendiri gitu. Kita nggak usah yang ngelurusin kertas gitu. Kalau biasanya kita beli buku yang tebel, kan dibuka mesti ngelurusin kertas. Itu sih yang aku mungkin nggak terlalu terkenal sih ya, tapi aku udah sekitar 4 tahunan tertarik dengan journaling. Jadi ya kayak yang happy banget gitu loh kalau pakai itu. Gitu. Oke, jadi tuh brand itu juga representasi apa sih? Representasi. Ya. Nah, representasi dari produk itu sendiri ya. Seperti apa? Oke. Belibet ya ampun. Iya. Oke. Kalau gitu aku mau tanya ke dua orang nih yang apa namanya udah sering bikin logo nih. Yang pertama aku mau tanya ke Kak Jamila nih. Halo Kak. Halo. Ya, Kak. Halo ya. Kak Jamilan, udah berapa lama sih berkecimpung di desain logo? Kalau desain logo sih mungkin 2 tahun ya, tapi kayak nggak setiap bulan gitu loh ngerjain logo. Ya kayak apa ya, disambi sama desain poster sama desain lain-lain gitu, Kak. Jadi nggak fokus ke logo gitu sih. Mungkin sekitar 2 tahun. Oke. Nah, awal mulanya tuh bikin desain logo itu karena apa? Apakah ada temen yang punya bisnis terus minta buatin atau gimana? Ya, bener banget. Itu Oh, ada teman yang apa ya, punya kayak bisnis kecil gitu, jasa wedding lah. Terus aku dimintain buat desain logo. Dan kebetulan pas itu juga apa ya, lagi butuh duit. Jadi kayak pas aja gitu momennya. Jadi itu pertama kali sih bikin logo yang apa ya, yang udah komersil gitu, Kak. oke. Ini kan udah 2 tahun ya bikin logonya. Cukup lama juga ya. Nah, untuk kliennya sendiri nih, tadi kan dari temen nih, Ya. apakah menerima klien dari perusahaan lain kah? Atau apa namanya, bahkan dari luar negeri kah? Kalau klien sih aku itu kebanyakan dari luar negeri, soalnya aku tipikal bounty hunter gitu, jadi ikut di salah satu platform
Mungkin kakak-kakak udah ada yang tahu ya kayak 99 Design gitu, Free Pick gitu sih Kak. Jadi kebanyakan emang kliennya luar sih. Oke, itu kliennya itu yang menghubungi kakak sendiri atau biasanya kan kalau di tempat kayak apa namanya lowongan-lowongan gitu kan ada yang orang kayak nyantumin dibutuhkan desain logo gitu atau gimana? Kalau di Terus, 99 Design itu mm-mm. modelnya kayak sayembara gitu sih Kak, lomba gitu. Jadi nanti ada klien Oh. posting apa kebutuhan logo, briefnya udah ada, terus kita itu sih ngirim filenya ke situ. Jadi nanti eh, dibatasin berapa waktunya, habis itu gitu sih diumumin siapa pemenangnya gitu sih. Jadi kalau langsung Wow, kalau personal gitu mm-mm. jarang sih, langsung personal dihubungin gitu Kak. Wow, bidding gitu ya Kak? Ini dari Kak Kila sistemnya. Bidding ya hampir hampir kayak gitu sih. Karena modelnya kalau aku lebih sering di 99 Design itu kan banyak sih, ada yang apa one on one langsung sama klien, ada yang emang disayembarain gitu Kak. Jadi modelnya banyak sih Kak. Hmm. Jadi itu kayak apa namanya? Ada orang nyari, terus kita buat, Iya, terus tergantung orangnya suka apa enggak gitu ya. iya benar. Wow, ya lumayan juga sih effortnya ya. Tapi Kak, maaf nih, Iya. kalau nominalnya sendiri itu berapa ya kira-kira kalau di aplikasi kayak gitu? Di marketplace kayak gitu ya, marketplace. Oh iya. Mm. Itu kalau di 99 tuh kalau desain logo itu minimal 190 sih. Jadi aku sukanya di ikut ikut platform itu tuh kayak nggak usah nego, kita udah tahu harganya gitu Kak. Kalau pernah dapet apa klien di Indo itu harganya kayak di bawah itu kayak males aja sih. Soalnya aku kan udah terbiasa sama harga itu gitu loh. Terus dapat klien yang kayak harganya di bawah itu jadi agak itu sih. Tapi harganya apa ya? Sesuai level sih Kak. Nanti bisa meningkat gitu. Sampai ada yang $1.000, $1.500 gitu sih per logo. Enggak, $1.000. $1.000. Katakanlah kalau $1 itu 15.000. Lumayan ya, Lumayan banget. lumayan ya. Bisa buat jajan setahun kalau buat aku mah. Kalau Gila-gila. dibayarnya $1.000. Oke, oke. Menarik sih. Wow. Nah, ini Kak, kalau dari logo sendiri, Kak Jamilan itu bikinnya logo yang berupa huruf-huruf gitu kah? Atau ada juga yang gambar gitu? Karena di FYP TikTokku ini ya, itu sempet rame tuh kayak orang request namanya siapa, terus dijadiin logo gitu dari huruf-huruf gitu. Kalau Kak Jamilan sendiri, kalau logonya sendiri tuh apa temanya apa nih? Kayak jenisnya gitu ya Kak ya. Ya, ya, Oke. iya, Kalau ini aku TikTokan. Tapi ya kayak gitu lah. lebih ke logo corporate gitu sih. Jadi kan ada yang macam-macam nih logo stylenya. Tapi kalau dasarnya sih ada 3 ya. Kayak logo tab yang tulisan gitu. Ada logo apa ya? Satu lagi. Pokoknya yang icon gitu, yang kayak Nike gitu, yang centangnya doang. Ada yang kayak gabungan gitu Kak. Cuman pas rame-ramenya kayak e-sport gitu,
ada logo maskot gitu Kak. Jadi kayak lebih nonjolin ilustrasinya gitu. Nah, aku ngindarin yang itu sih logo maskot. Soalnya mau gambar itu effortnya agak itu sih. Jadi lebih ke logo corporate yang kayak simple gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Rahma. Logo lembaga pemerintahan pernah nggak? Belum pernah sih Kak. Tapi kalau komunitas itu pernah sih. Logo pemerintahan belum pernah. Oke. Nah, ketika Kak Jamilan buat logo nih, unsur apa aja sih yang Kak Jamilan jadi patokan gitu dalam membuat logo tersebut? Ini aku boleh share screen nggak ini Kak? Contoh. Boleh, Oke, boleh oke. banget, boleh banget. Ya, benar. Benar Kak, ini itu sih. Pengaturan dulu belum aku buka. Oke, nah ini ada teman-teman yang baru join juga. Halo Kak Ajrin, halo Kak Feli, halo Kak Rama. Feli, Kak, apakah bisa open mic? Oh, udah di stream. Oke, Kelihatan nggak Kak? Kelihatan. belum sih, masih loading. Masih loading. Udah kelihatan. Yang udah kelihatan itu PPT-nya. Belum sih kalau PPT-nya baru Discord-nya aja, Discord-nya. tampilan Discord. Oke, bentar. Mm. Ini udah. Udah. Oke, bentar. Jadi ini mungkin kayak proses-prosesnya gitu ya Kak ya. Ada kalau sebenarnya kayak kalau garis besarnya sih ada 3 ya, cuman research, terus kita brainstorm, desain. Nah, ini tuh yang garis besar ini biasanya aku gunain kalau dapet kayak orderan gitu kalau waktunya udah mepet atau males banget itu sih. Cuman kalau di breakdown lagi itu ada kayak gini. Jadi kita terima brief dari klien, terus discover tuh apa maunya klien, habis itu kita riset kompetitor lah, riset lain-lain gitu. Habis itu kita brainstorm, terus ke sketsa sih. Tapi biasanya aku jarang main ke sketsa, terus langsung hajar aja sih, langsung di Photoshop atau AI gitu Kak. Nah, mungkin Oke. ini sih kayak ada rule-nya gitu. Mungkin masing-masing agensi atau perusahaan itu bisa beda-beda ya, cuman ininya tetap sama sih, garis besarnya sih. Nah, ini Kak, kalau di 99 Design itu ada briefnya yang kayak gini, yang menurut aku bikin gampang sih aku sebagai desainer. Jadi maunya klien tuh udah ada di sini gitu. Mau logo yang modern atau klasik itu tinggal ikutin ininya aja sih. Jadi biasanya nentuin stylenya, terus kita nentuin referensinya mau kayak gimana itu dari sini. Gitu Kak. Oke. Nah, terus ini sih, ini kayak patokan buat buat aku ngedesain gitu. Jadi ini dari seseorang yang salah satu panutan lah gitu, graphic designer dari luar negeri namanya Saki Hafik. Kalau
Kakak tahu logonya CNBC, nah itu yang desain itu, Kak. Nah, itu ada 3 rule-nya ini ya. Apakah logonya itu pantas, apakah logonya itu simple, atau logonya itu mudah diingat. Jadi ada 3 itu sih, Kak, yang buat aku kayak batasan mau ngedesain logo, terus rule-nya kayak gimana ini sih. Kadang tuh pantas atau tidak tuh desainer sendiri sering blunder gitu. Kayak pas aku pertama desain, ada brand yang marketnya tuh buat kalangan menengah gitu. Cuman aku ngedesainnya ala-ala high class gitu. Jadi aku emang ngebet banget kalau logonya itu bagus, tapi si kliennya itu nggak mau sama logo aku gitu, Kak. Karena emang nggak cocok desain logonya sama market si kliennya gitu, Kak. Jadi ini sih yang nomor 1 itu kadang sering blunder juga, aku juga masih belajar juga sih. Kalau simple, memorable itu mungkin itu ya secara look, secara referensi itu bisa dibuat sih. Tergantung jam terbang juga. Itu sih, Kak. Mungkin. Oke. Oh, wow. Berarti memang kalau di marketplace-nya emang udah sedetail itu ya dijelasin. Mau logo yang kayak gimana, target marketnya itu seperti apa. Iya, benar. Kita juga bisa share file. Kalau briefnya di situ masih kurang, bisa nambahin itu sih PDF buat ngebrief. Oke. Itu kan sistemnya kayak perlombaan gitu ya, Kak ya. Nah, Kak Jamila sendiri udah berapa kali nih? Berapa kali menang gitu ya, Kak? Ibaratnya kayak, iya. Berapa kali ya? Mungkin di bawah 10 sih, mungkin. Masih sedikit ya. Soalnya setiap bulan pun aku nggak nyari gitu. Cuman kadang-kadang doang sih. Nggak sampai 10, tapi kalau bayarannya minimal $100 ya lumayan juga sih ya. Iya, bener sih. Oke nih, Kak Arfat, apakah sudah siap PPT-nya? Halo, 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 halo. Sudah, Ti. Oke, mau di-share sekarang, Kak? Boleh. Ini mau ditanya dulu tentang apa dulu? Maksudnya, Ti ada tanya dulu nggak? Kalau nggak, aku share screen. Mungkin kurang lebih sama sih, Kak, dari sama kayak Kak Jamilan tentang experience Kak Arfat selama buat logo. Oke, jadi selamat malam teman-teman yang baru join dan teman-teman yang baru kenal juga. Jadi sudah melanjutkan apa yang dibilang Mas Jamilan tadi, kalau logo memang identity, logo memang muka sebuah brand personal atau anything lah gitu. Jadi bikin juga pasti ada prosesnya gitu, tidak terlalu antara mudah dan sulit, itu tergantung request dan tergantung visi misi sebuah sendiri sih. Aku akan share screen ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya, Tih? Udah jelas belum? Tampilannya Discord. Oke, tampilannya Discord ya. Ini aja deh.
Jadi ini teman-teman di Discord sudah ada yang pernah dengar namanya Coinpack nggak? Wah, aku belum nih. Kalau teman-teman yang lain gimana tuh? Udah ada yang pernah denger nggak Coinpack? Pengen tahu. Ada yang pernah dengar Coinpack nggak? Tunjuk aja coba. Siapa ya? Baru denger semua nih kakaknya nih. Baru dengar. Yang tinggal di Jakarta Nah, coba. Si Feli. Feli tadi lagi ini ya. Siapa yang tinggal di Jakarta oh lagi iya. ya? Si Johnson. Johnson sudah pernah dengar brand namanya Coinpack nggak? Ajrin tanya e-commerce kah? E-commerce. Kurang tepat sedikit lagi. Oke, Kak Kila belum tahu. Oke, jadi mungkin langsung ku jawab aja ya. Di Coinpack itu sebetulnya adalah brand untuk usable. Jadi dia bergerak di bidang kayak bidang rumah tangga. Jadi kayak sabun cuci tangan, sabun baju, tetapi dia sistemnya daur ulang. Jadi kalau kamu beli di Coinpack, dan ketika beli sabun cuci piring misalkan, sabun cuci piring itu ketika habis kamu bisa refill gitu. Ketika kamu refill itu kamu bisa membalikan packagingnya dan dapat cashback. Intinya seperti itu. Nah, dia nggak sebatas sabun cuci aja, dia banyak, ada sabun cuci baju, ada segala macam kebutuhan rumah tangga lah intinya. Tuh. Nah, Kakak, maaf. ya, PPT-nya nggak kelihatan adanya, Nggak, apa emang nggak ditampilin belum ketampilan. PowerPoint-nya? Iya belum. Jadi Impact bergerak kepada lebih ke reusable, jadi lebih ke pengennya bergerak ke ramah lingkungan. Yang selama ini orang pasti beli sabun cuci itu pasti packagingnya dibuang. Orang beli cuci baju, sabun cuci piring itu pasti bungkusnya dibuang. Nah, dia ingin membuat itu lebih berguna. Jadi contohnya packaging itu jadi tidak akan dibuang. Packaging itu muter antara Coinpack dan konsumen gitu. Nah, kasusnya ini adalah Coinpack itu akan rebranding. Kenapa rebranding? Karena ternyata namanya nggak works, gitu. Namanya nggak berjalan dengan semestinya gitu. Kalau ya pertama kenapa namanya Coinpack? Karena koin dia ambil dari value, di nilai gitu. Kenapa nilai? Karena dibalik lagi tadi, kalau kamu beli packaging ini, beli sabun cuci ini, ketika ditukar kamu akan mendapatkan cashback tadi value yang dimaksud. Cashback-nya adalah dari kata packaging. Tapi orang-orang itu kenapa dia rebranding? Orang-orang itu susah menyebutkan Coinpack. Misalnya gimana ya? Sedangkan karena target marketnya itu adalah warga-warga ibu-ibu perumahan, ibu-ibu kampung. Sebetulnya sih tidak menetap, tidak harus itu, bisa luas gitu. Coinpack, ketika kamu mendengar Coinpack, kira-kira yang akan kamu ketik di Google apa? Pack-nya mau pakai X atau pack-nya mau pakai EK, pack-nya pack packaging gitu kan, tidak semua orang tahu gitu. Ternyata kendalanya waktu itu gitu. Kakak, maaf. Ini emang nggak ada gambarnya atau gimana ya? Iya, ini presentasi. Aku belum jalan memang. Aku cuma menjelaskan dulu. Oh, oke. Soalnya kosong gitu. Aku menjelaskan studi case-nya dulu. Jadi itu. Oke.
Jadi ini kenapa dia rebranding. Jadi kemarin itu proses pembuatan logonya adalah kita next dari desain proses. Jadi dia mau rebranding nih nama Coinpack. Nah, rebrandingnya ini adalah project ongoing ya. Jadi kayak sedang berjalan. Jadi kalau ingin screenshot boleh, cuman aku mohon jangan di-share dulu karena ini masih ongoing. Jadi sebetulnya ini masih ya, tapi it's okay karena ini masih preview 1, udah jalan preview 2 sih. Jadi desain prosesnya kemarin dari Coinpack, si klien pengen apa ya kira-kira nama yang orang-orang itu bisa tahu nih. Kira-kira orang itu bisa ngeh ketika ketik nama itu, logo kita itu bisa dimengerti gitu namanya. Jadi kemarin itu ada namanya descriptive name, adalah nama dari kategori berikut, nama yang secara resmi produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya itu biasanya yang antar aja, .com seperti itu. Ada suggestive name, ada sama seperti descriptive name, nama dari kategori juga memiliki fitur dan nilai akan produksi atau jasa yang ditawarkan namun tidak secara gamblang. Contohnya Facebook itu diambil, Facebook dan Amazon itu contohnya diambil dari suggestive name. Yang ketiga adalah empty vessel name atau arbitrary and fanciful. Menggunakan kata yang sudah ada seperti Apple, fanciful name menggunakan atau membuat sebuah kata baru seperti Starbucks. Mungkin teman-teman ini bisa dibaca, boleh di screenshot boleh, tapi jangan di-share dulu. Yang keempat ada different language, contohnya seperti tuku. Tuku itu dari bahasa Jawa. Tuku kan mungkin yang beberapa ini kan tahu ya tuku adalah kopi, tapi kalau tuku di bahasa Jawa kan berarti membeli. Yang kelima adalah akronim dan inisial. Contohnya NASA dan HBO. Nah di sini aku ngambil contoh nih Indonesia yang aku mau ngambil contoh kira-kira tahu teh pucuk harum nggak ya? Tahu lah ya. Teh pucuk harum pucuk harum itu kira-kira artinya namanya apa coba? Pengen tahu. Kenapa dia pakai nama pucuk harum? Mungkin ada yang sudah tahu? Mungkin karena itu ya, teh itu pucuknya harum. Nggak apa-apa. Teh diambil pucuk daun teh gitu yang wangi. Ada yang lain? Mungkin teman-teman ada yang nambahin? Pucuk harum itu dari kenapa dia pakai nama pucuk harum? Kenapa dia pakai pucuk harum? Ternyata itu adalah sebuah akronim dari cukup murah. Gitu. Nama pucuk harum itu adalah nama akronimnya. Akronimnya adalah nama dari tipe ini adalah nama-nama yang terbentuk dari susunan huruf atau potongan beberapa kata. Tantangan dengan nama berikut adalah quality control dari nama dan kepanjangannya di pendengarnya. Jadi kayak dibalik akronim. Jadi pucuk harum itu adalah akronim dari cukup murah. Itu. Next. Jadi kemarin desain prosesnya ada activity, ada value, pasti harus di desain prosesnya itu activity value, kita ambil activity-nya itu apa sih dari pembuatan logo itu, misalkan activity-nya dari logo ternyata untuk kasusnya Coinpack adalah guna ulang, isi ulang, tukar, dan aktivitas yang menguntungkan. Value-nya kita ambil dari menjaga lingkungan lestari, kebersihan, dan bebas sampah gitu. Nah, ini kemarin proses dari word mapping dari Coinpack gitu. Jadi kita pakai dari poin activity dulu. Activity dulu itu kalau kira-kira ini sebetulnya brand naming adalah untuk tujuannya menggantikan nama Coinpack ya. Jadi kita mulai dari ambil poinnya activity. Activity berarti keguna ulang, aktivitas menguntungkan, tukar, dan isi ulang gitu. Kalau kalian lihat dari word mapping ini,
itu ada salah satu kata yang akan ketemunya endingnya akan sama, yaitu adalah tentang value dan packaging, karena memang base-nya packaging. Jadi contohnya aktivitas menguntungkan itu apa sih? Oh, menabung ekonomis, uang saku bisa digunakan lagi, menabung, hemat, cerdas, untung gitu. Contohnya terus apa lagi ya, guna ulang itu kemasan, kotak, wadah, bungkus itu bisa diisi dengan botol atau bentuk, ini dari packaging, isi ulang. Jadi dengan banyaknya nama ini yang keluar adalah semua itu intinya di endingnya adalah tentang value. Oke, desain prosesnya kita next. Kita ambil dari value pun keluarnya ujung-ujungnya tetap value gitu. Karena bebas sampah, ramah lingkungan, mengurangi polusi itu kan value kan, nilai-nilai lebih. Kebersihan juga pasti rapi. Next. Akhirnya dari proses brand name tadi itu keluarlah dari nama pakai lagi. Kita ambil dari contohnya descriptive name. Terus dipakai lagi ini kita kasih opsi name lain dengan konsep kasih lagi. Kenapa pakai lagi adalah prosesnya berulang, dibeli, digunakan, dikembalikan, dan berulang kembali gitu. Perputaran benda yang bersifat tanpa harus membuang atau bersifat tidak berguna itu balik lagi ke visinya mereka, yaitu tidak sampah. Kedua ada tumbas, tumbas kita pakai dari different language atau akronim. Tumbas berarti membeli gitu kan. Tumbas dalam bahasa Jawa membeli, tapi tumbas di sini adalah singkatan dari tukar kemasan bebas sampah. Yang ketiga adalah rumah. Dengan opsi lain adalah rumah wadah, jadi ruang atau tempat di mana perputaran kemasan bermula, digunakan, ditukarkan, lalu kembali ke rumah. Jadi intinya perputaran itu adalah itu aja antara co-impact dan konsumen. Kemagi di sini kita pakai akronim juga atau empty vessel name. Itu dari kemasan pakai lagi. Atau di opsi nama lain adalah pemula, kemasan guna ulang. Lagi tukar pakai lagi. Yang terakhir kayak ini. Oh, enggak. Sebelumnya ada kemasaku. Kemasaku kita ngambil dari suggestive name gitu. Kemasan dan saku, bahwa kemasan yang digunakan dapat bernilai sebagai uang saku, karena balik lagi karena poin value-nya tadi adalah cashback. Yang selanjutnya tukerma. Gabungan dari kata tuker dan kemasan. Singkatan dengan kepanjangan yang direct menjelaskan produk dan aktivitas utama secara deskriptif. Kemasan banyak, di sini kita pakai nama banyak karena sebanyak-banyaknya. Karena yang diajukan ke klien, mereka ada gambaran untuk proses desain naming ini. Kenapa pentingnya sebuah logo itu harus dibikin mendetail berdasarkan value sama visi misinya sih. Nah, ini option tadi habis, jadi so far sih masih itu yang kita jalan. Jadi proses branding ini yang paling penting, atau proses branding atau logo yang paling penting adalah tahu visinya kemana, identity nilai plusnya itu yang mau dijual apa gitu. Jadi jangan sampai kayak co-impact, kayak khususnya co-impact tadi itu tidak works gitu, tidak berjalan dengan semestinya, bahwa penyebutan co-impact itu susah untuk warga-warga yang target marketnya mereka, sebetulnya target market utamanya mereka gitu. Co-impact kalau ditulis di Google kira-kira tag-nya pakai apa, kayak tadi gitu, ternyata nggak works. Kliennya bilang gue pengen nama ini bisa Oke. Bentar. Ini Carva tiba-tiba keluar. Oke. Halo teman-teman, dari penjelasan yang diberikan,
Apakah teman-teman ingin bertanya? Kita tampung dulu nih pertanyaannya. Aku baru tahu loh ternyata Pucuk Harum itu singkatan ternyata. Wow. Halo guys. Halo. Enggak, Masih terdengarkah suaraku? masih. Masih. Oke, ini Kak Arfat. Halo, Ti. Halo, ya. Iya. Sorry. Tadi kok kayaknya hilang. Iya, tadi kayaknya ke lockout deh, Kak. Oke, ya udah. Bisa dilanjut lagi? Udah, aku udah sampai situ, Siti. Jadi konsep logo ya itu tadi. Jadi harus ada value, visi misi dan kelebihan produknya. Gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian dapet klien tapi itu secara personal gitu? Jadi kayak dia tuh mau nge-branding dirinya dia, terus akhirnya dia tuh buat logo. Belum pernah. Kalau aku sih kalau personal belum. Kalau aku sih, Kalau dari Kak nah, kalau Jamuan? aku pernah ngikutin itu sih Kak, kontesnya di Nantinan itu emang ada kayak lawyer gitu kayak pengacara ya. Pengacara tuh mau bikin perorangan, mau bikin desain logo buat dirinya sendiri gitu. Jadi desain logonya itu kayak cuman nama doang. Nah, cuman apa tuh pas lihat referensi gitu, kan beberapa kayak juga udah lihat-lihat gitu kan. Kalau di Nantinan Design tuh orang ngeluarin sayembara gitu bisa diliatin briefnya. Nah, si orang ini tuh kayak unik gitu. Biasanya logo buat pengacara itu kan kesannya formal, terus kaku gitu kan, korporat banget gitu. Nah, si orang ini itu tuh logonya kayak apa ya, kayak anak muda banget gitu loh. Fontnya childish, terus bentuk-bentuknya, warnanya juga nyentrik gitu Kak. Nah, ternyata pas aku stalking gitu di websitenya orangnya itu emang dia itu kayak jadi pengacara itu dengan gaya yang nyentrik gitu Kak. Jadi kayak apa ya? Emang unik gitu. Jadi pas dia ngadain sayembara logo emang pengennya ya kayak gitu, kayak anak muda gitu. Itu sih Kak. Oke, jadi kalau ada orang yang ingin bikin logo itu hampir sama juga ya kayak apa namanya perusahaan ya. Tapi ini kalau di perusahaan itu value, kalau di personal itu lebih ke karakteristik ya Kak. Nah, benar. Karakteristik kita juga harus tahu kayak apa behaviornya si orangnya gitu. Pokoknya stalking aja lah. Punya IG, punya apa, pokoknya stalking semua sih. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih, kan biasanya tuh logo itu kan bukan logo juga sih. Bahkan desain pun kadang itu ada yang kayak mirip-mirip nih. Nah, untuk menghindari kayak yang mirip-mirip, bahkan yang udah ada hak ciptanya tuh gimana tuh? Ada nggak Kak cara kalian gitu buat logo biar apa mungkin namanya? Kak Arfat ada itu apa dulu? Kalau aku sih kemarin adalah ketika ada kemarin apa namanya ada namanya kemarin itu ada salah satu brand maju ke kita karena namanya Maaf, suaranya kecil, bisa didekatkan lagi atau dikerasin lagi? halo Halo ya, udah. kemarin itu
case-nya lagi, kan kamu tanya tadi gimana caranya, kan nama itu mirip-mirip ya. Gimana sih caranya biar Iya. tidak sama gitu. Jadi itu ada salah satu brand kemarin case-nya begini. Case-nya datang tanya, aku mau bikin logo gitu. Tetapi sebetulnya logo ini sudah jadi, cuman kendalanya itu ada di administrasi gitu. Administrasinya gimana? Ternyata waktu dia mendaftarkan logo, namanya dia itu sudah ada yang pakai. Itu data wanita. Namanya itu Kale. Alpha London Alpha. Kilo Alpha London Echo. Kale. Nah, ternyata udah ada yang pakai nih. Gimana ya? Ya udahlah, aku minta tolong di rebranding aja, tetapi aku mau nama kalinya tetap ada. Akhirnya ditambah Your Kale gitu. Kale yornya di depan gitu. Jadi intinya bisa dicek di daftaran logo di Indonesia, kan itu ada tuh. Jadi kita bisa search nama yang kita mau pakai itu, nama yang kita mau pakai itu sudah terpakai dan sudah terregister apa belum. Dan kita tahu kira-kira nama kita itu sudah berdiri sendiri atau ternyata sudah ada yang lain gitu. Oke, boleh dikasih tahu nih nggak, Kak, websitenya apa tuh? Untuk ini ya, cek logo ya, sebentar. Mm-mm. Bentar. Monggo pertanyaan yang lain, monggo nanti aku sambil ini aku masih lagi mengingat, aku juga lupa. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan seputar logo boleh loh. Nah, Kak, aku kan pernah lihat juga tuh di marketplace kayak Shopee juga gitu kan, ngasih jasa buat logo, tapi tuh harganya wow, Murmur banget gitu. murah-murah Atau sekali gimana? gitu. Itu tuh kalau dari segi kualitas kan, kalau barang kan bisa kita lihat ya Nah, kualitasnya benar. gitu kan, kayak oh ini bahannya katun nih, sutra nih, makanya mahal gitu kan, dijual mahal pun juga pasti laku. Nah, kalau logo nih ada yang sampai jual murah gitu, bahkan sekarang ada teknologi AI yang juga mempermudah orang buat bikin logo. Kalau dari Kak Jamila atau Kak Arfad sendiri gimana tuh? Saya dulu apa Kak Jamilan dulu nih? Kalau dari aku sih itu sih. Biasanya logo itu dipesan sesuai pasarnya sih Kak. Misal kita nggak usah di Shopee deh, di Canva aja itu kan udah ada fiturnya kan buat logo cepet gitu kan. Kalau emang pasarnya buat misal UMKM yang pendapatannya UMR atau gimana itu, pesan logo di Canva ya fine-fine aja gitu Kak. Tapi kalau perusahaan udah gede terus gunain logo yang ada di Canva atau yang ada di marketplace lain gitu, kayaknya itu sih masalah sih. Masalahnya nanti logonya itu jadi generik Kak. Jadi ada istilah kayak generic logo. Jadi logo itu kayak mirip-mirip dengan satu sama lainnya. Bentar, aku mau share screen nih. Udah kelihatan Kak? Iya. Ini ya, dibuka ini ya. Nah, Iya, ini, cari aja generic logo. Jadi stylenya itu hampir mirip-mirip gitu Kak. Misal nih mau bikin organisasi, namanya Primus Keter gitu, terus ada ikon orang 3, terus orangnya gandengan gitu, itu namanya generic logo sih.
Nah, kalau di 99 Design itu biasanya itu udah ke-detect gitu Kak, generic logo itu. Ke-detect, terus kalau dilaporin, terus Jadi nggak si desainernya itu bisa di-ban. Bisa di-ban 30 hari atau oh, bisa di-ban permanen gitu Kak. Jadi emang literasinya si desainer emang harus itu sih, baca-baca buku terus update gitu. Cuman kalau kita mau ngasih tahu ke misal orang awam ini logo bagus apa enggak, itu masih jadi PR sih. Aku sendiri juga masih susah ngejelasinnya. Kadang kadang aku enaknya kayak apa ya? Buat logo ya sesuai kebutuhan gitu. Kita lihat apa usahanya marketnya gimana, terus kita arahin ke desain logo yang seperti apa dan dibuat oleh siapa gitu sih Kak. Oke. Oh, jadi apa kalau yang biasanya harganya terjangkau gitu tuh apa ya, unique selling-nya kurang ya? Nah, bener. Kayak apa ya, value-nya tuh kurang gitu mungkin dari sisi estetika itu mirip-mirip dengan logo yang lain. Misal kalau masih tahap UMKM itu mau pakai logo yang misal murah atau yang gampang dicari di Canva atau marketplace lainnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah gede nih, misal kayak kasusnya si siapa itu gebreknya Ruben Onsu itu apa itu? Itu kan dipermasalahin kan, Iya, geprek bensu ya Bensu. itu ya. Nah, kayak gitu sih Kak. Bahayanya di situ sih. Oke. Itu dari Harvard nih, gimana responnya? Eh, aku tadi mau share di kolom chat kalau yang cek logo tadi bisa di DJIP ya. Kasih linknya, jadi di situ pendaftaran merek bisa dicek. Jadi kemarin tuh bikin brand name pakai lagi, kemasan, tukagi dan anything dan so on itu kita sambil cek di sini gitu. Ternyata belum ada yang keluar. Apalagi kalau kita kemarin searching kata-kata rumah itu udah banyak yang keluar ternyata. Rumah, tapi ketika ditambahin rumah wadah baru nggak ada. So, mungkin bisa dicek di sini ketika siapa yang mau bikin logo. Itu aku mau kalau tadi sih logo itu sebetulnya mau cepet hari ini juga bisa jadi gitu loh. KE dibalik juga bisa jadi logo gitu. Jadi kenapa logo itu bisa jadi mahal atau murah itu tadi kata Mas adalah tergantung bobotnya gitu. Yang bikin mahal adalah sebetulnya harus brand researcher gitu. Harus ada tim researcher yang menangani kasus-kasus, contohnya kayak kemarin aku bisa kasih contoh yang impact tadi gitu. Jadi semua itu di research ulang, semua itu dikorek ulang bahwa konsumen itu lebih tertarik yang packaging kayak apa sih, konsumen itu lebih tertarik dengan warna yang kayak gimana sih, itu akhirnya proses itulah yang membuat nilai logo itu mahal gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Green. Jadi mau tanya nih, logo kan identity ya, berarti secara otomatis ada lisens. Untuk lisens sendiri bikinnya gimana ya? Apakah desainer sediakan atau diurus sama klien? Terus ada logo yang mungkin butuh aset atau material khusus seperti warna, font, dan kadang butuh lisens juga. Nah, itu berarti material tersebut disediakan oleh klien kah? Atau dari desainer? Atau dari klien tetapi udah masuk di payment? Okay. Aku jawab dulu deh.
Lebih ke sebetulnya tergantung Mas Ajrin. Jadi kalau tergantung klien, gue boleh minta tolong dong check-in sekalian gitu, gue boleh minta tolong dong license sekalian gitu. License yang dalam tadi gitu, pendaftaran logo masuk ke DJIP tadi biasanya sih sudah termasuk payment ya, ujung-ujungnya ke ini minta tolong, tapi biasanya ya ada yang bisa gantung persetujuan di awal. Jadi please waktu kita presentasi preview kemarin kita ngomong nama-nama ini yang kita ambil itu belum ada hak ciptanya. Itu. Jadi ketika go ahead, berarti go ahead. Jadi kalau ketika nanti ada yang dipilih itu baru kita daftarkan ya termasuk license bahwa logo ini sudah ada yang pakai. Yang gunanya license ya biaya ketika ada yang kemarin kata Mas Jamilan kasusnya Ruben Onsu ya kalah ya yang ini yang jiplak di mana-mana brand itu udah keluar dulu, mungkin license-nya juga sudah ada dia udah daftarin nama itu ke salah satu ya termasuk yang DJIP ini gitu. Kalau mau pakai yang kan ada dua tuh ada beberapa ya, ada beberapa yang kayak TM trademark reserve itu reserve copyright kan itu lebih mahal lagi sebetulnya karena hukumannya lebih berat juga gitu. Mungkin kalau aku itu sih set dari logo itu biasanya font ya yang di itu yang banyak banyak kasusnya kayak desainer terus nyomot gitu sih. Nah biasanya kalau font itu kita udah kayak minta agreement dulu dari si kliennya, kita cuman ngasih link kita gunain font ini, terus nanti si kliennya tinggal ngasih donasi atau bayar lisensi ke buat fontnya gitu sih. Ya betul. Jadi kalau font itu bisa beli atau bisa kalau Buat memang sendiri itu atau buat sendiri. Kadang kalau kalau mau beda ya bikin sendiri font sendiri. Jadi kita kayak contohnya mana ya, Bukalapak itu kan bikin font sendiri dia. Ya benar. Nggak ini. Itu lebih safe mau digunakan di apapun bisa. Essence pun kita beli pun kadang juga belum safe. Kita udah bayar yang nominalnya sih sebetulnya nggak gede ya Mas Jamilan, paling cuma $4. Iya benar. $4 gitu. Tapi ternyata tidak 100% license-nya. Mungkin ini aku mau share screen sedikit ya. Udah kelihatan? Nah ini salah satu logo itu sih yang aku buat. Ini fontnya juga kayak aku nyari gitu font yang pas. Terus nah di briefnya ini di 99 desainnya ini udah ada agreement gitu. Ini. Jadi, jika kamu pakai font lain itu harus kasih tahu si kliennya gitu sih. Jadi udah aman gitu Kak. Ya walaupun nanti ada proses lagi, misal brandnya berkembang atau gimana itu paymentnya si klien sama si desainer fontnya itu bisa berubah sih. Gitu. Oh. Apa teman-teman ada pertanyaan lagi? Seputar logo? Atau mau sharing juga? Nah, nih Kak. Semisal aku mau bikin logo nih. Logo buat produk. Itu step by step-nya gimana nih? Kalau dari kalian? As a personal. Kalau mau bikin logo di kalian?
Kalau aku dari yang PPT ku tadi udah itu sih Kak. Kayaknya udah cukup sih. Mm-mm. Mungkin dari riset Nah, gini, dulu bentar. terus brainstorm. Tapi kita juga misal bikin logo kan kalau dari sepengalaman aku kan ada 3 asalnya gitu ya. Ada yang orang itu tuh udah punya brand, terus baru bikin logo. Ada orang yang belum punya produk, belum punya brand, terus bikin logonya tuh bareng sama launching produknya gitu. Ada yang eh, mau redesign logonya gitu Kak. Jadi Kak Titi tipe yang mana itu? Kalau semisal aku belum punya ini nih, belum punya logonya, baru mau buat logo sekalian launching produk. Oh, berarti lebih ke prosesnya di PPT-nya Kak Arfa tadi sih, kayak developing brand-nya dulu sih Kak. Oke. Nah, biasanya nih kalian tuh nerima revisi juga nggak sih buat logo sendiri? Kalau ada tuh biasanya kalau logo tuh berapa kali ya Kak Arfa mungkin untuk revisi-revisi? Kalau revisi kemarin dari yang brand impact tadi itu ya, bentar. Kalau impact tadi itu hmm, kali revisi, kita selalu pakai 3 kali revisi gitu. Jadi kenapa makanya sebelum kita ini tuh kadang harus jelas gitu. Kamu mau apa? Kamu mau bikin apa? Kamu produknya mau sampai mana? Kamu value produknya apa? Kelebihan produkmu apa? Visimu apa? Misimu gitu sih. Kalau itu harus jelas dari awal. Jadi kenapa itu harus disebutin? Karena ketika proses itu kita kan pasti kasih preview satu nih. Preview satu itu apa yang direvisi gitu. Biar revisinya itu efektif. Revisinya itu tidak keluar jalur gitu. Kayak contohnya kemarin ada brand F&B bikin itu kayak masalahan font gitu karena dia tidak jujur dari awal pengennya kayak apa gitu. Akhirnya kayak harus ditegesin gitu. Ini reviewmu tinggal sekali nih. Kalau kamu mau nambah ya nggak apa. Kalau kamu mau revisi lagi ya berarti nambah duit lagi gitu. Karena itu berhubungan dengan timeline. Ketika ngomong orang kita tolong logo, pasti itu ada timeline-nya. Gitu. Ada timeline misalkan di minggu pertama ini brainstorm, minggu kedua developing, minggu ketiga gitu. Minggu ketiga preview. Gitu. Karena kalau itu udah disetujui, kita akan share ke time schedule gitu ke klien. Jadi tadi biar revisinya adalah efektif dan biar logonya juga berakhir dengan powerful, tidak harus effort gitu. Oke. Ini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi kah? Satu pertanyaan lagi nih, karena kita udah 1 jam lebih ternyata teman-teman. Itu Riri typing. Kariris typing. Mungkin kalau dari aku ada kayak 3 pengalaman gitu ya. Yang pertama tuh kalau di 99 itu biasanya 1 kali revisi sih Kak. Terus kalau mau revisi lagi nanti ada kayak perjanjian gitu kena charge. Cuman di luar itu sih, di luar platformnya gitu. Nah yang kedua tuh aku ikut situs yang namanya Fiverr. Mungkin udah ngerti ya sebagian ya Fiverr itu. Nah di Fiverr itu lebih kejam sih. Soalnya pertama kan jadi desainer newbie gitu ya. Harga logo $5 tapi revisinya unlimited gitu.
Jadi kayak capek sih. Nah, yang ketiga itu pas aku magang sih. Aku magang di suatu agensi yang lumayan gede di Semarang. Itu ngerjain logo yang mungkin nominalnya buat harga logonya itu mungkin di atas $4.000 mungkin. Nah, itu dari si bosnya, CEO-nya itu udah ngasih perjanjian kalau revisi itu cuman 4 kali kayaknya, 4 kali atau 3 kali. Tapi sebelum fake revisi itu kan ada proses review tadi ya, preview tadi. Nah, itu bikin alternatifnya itu sih banyak banget sih. Jadi bikin alternatif yang banyak baru revisi 3 kali itu sih, Kak. Oke, ini Kariri ada pertanyaan. Nanya dong, nggak tahu udah dibahas apa belum. Biasanya kalau di branding gitu ada legal team kah atau menangani dispute? Atau biasanya diserahkan ke klien dispute dalam konteks kalau logonya ternyata sudah didaftarkan orang lain? Kak Arfad nih, gimana Kak? Oke, jadi kayak sebetulnya legal team sih ya pasti ada kalau misalkan brand itu, agensi itu, brand ini agensinya besar ya. Tapi kalau Suskui sekarang agensinya kecil, jadi ke perjanjian aja dari awal ini mau kita yang ngurusin dari segi legal, dari segi pendaftaran nama, kalau dari segi license atau apa administrasi atau apa gitu. Misalnya kalaupun klien yang akan mengurusin itu dalam proses branding name, kita juga pasti akan selalu ngecek di DJIP ini. Aku share itu, kita akan cek nama-nama yang sudah kita bikin itu sudah terdaftar belum ya gitu. Jadi kayak tadi aku udah share screen sih, Ri. Jadi kayak beberapa kemarin aku lagi ngerjain project rebranding itu udah dicek. Jadi ketika ada keluar nama, kita akan cek itu preview 1, kita ngomong ke klien bahwa ini namanya belum terdaftar kok gitu. Ini namanya aman. Oke, berarti kita masih go ahead gitu. Jadi perjanjian aja dari awal mau kita, biasanya ya ujung-ujungnya ngaruh ke payment. Gitu. Sudah terjawab kah, Ibu Riri? Thank you, Ri. Jadi pertanyaan juga dari Kak Ajrin nih. Join 9090 Design kena review berapa lama sampai akhirnya bisa ngebit project di sana? Aku dulu sekitar 2 minggu, Kak. Oh nih Kak Sekitar 2 Jamil. minggu itu, tapi udah kayak Oh, nyiapin portfolio gitu. Aku dulu portfolionya tuh di Instagram. Jadi Instagramku postingannya cuma desain logo tok gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu ya agak susah kayaknya, soalnya yang apply juga udah banyak, kurasinya juga semakin ketat, apalagi ya bisa ada kasus itu kan, kayak kayak diskriminasi buat desainer Asia gitu, pernah gitu di beberapa platform gitu. oh, Jadi desainer yang dari Asia, India, Indonesia dan lain-lain itu memang kayak didiskriminasi gitu. Terus ada kasus yang orang Indo juga itu plagiasi karya gitu, Kak. Jadi dari kasus itu ya apa ya, agak sulit sih. Cuman kayaknya sekarang udah itu sih, normal lagi gitu, Kak. oke. Nah, kalau
Kalau di Oke, 99 oke. Design itu kan emang komunitasnya itu kayak kuat banget gitu ya. Jadi pas ada salah satu desainer Indonesia oknum lah gitu yang ngelakuin plagiasi atau desain generik tadi itu kayak satu negara kena gitu. Padahal yang ngelakuin cuma beberapa orang gitu. Gitu sih. Wow, imbasnya ke Ya semua benar. orang ya. Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, aku ingin mengakhiri eventnya. Karena ini sudah jam 9 kurang seperempat ya, teman-teman. And thank you buat Kak Arfat, Kak Jamilin. Thank you, Ti. Kalau Sama teman-teman ada yang ingin bertanya seputar kalau teman-teman ada yang ingin tanya seputar logo bisa tanya langsung ya ke kalian ya. The Bisa DM atau di channel-channel kita entah di art and design atau di entrepreneur. Itu bisa masuk di dua itu. Oke, Oke. aku akhiri eventnya ya teman-teman.